Halo Sobat YJK, kita bertemu lagi di YJK Talk untuk kali ini dan kita akan bincang-bincang seputar bagaimana anak Tuhan bijak dalam bersosial media ya. Dan saya Chris bersama Sobat YJK kali ini dan kita bersama juga dengan Pastor Reference Eri Rumengan MA. Beliau adalah hamba Tuhan dari Gereja Lutheran. Apa kabar, Pastor? Baik, Pak Iya, Kris. puji Tuhan ya. Dan kita kali ini bicara soal bersosial media nih, Pastor. Iya, silakan. Oke, bagaimana Pastor mencermati dampak penggunaan sosial media saat ini? Oke, pertama-tama kita mungkin sudah menyadari ya bagaimana ketergantungan kita terhadap gadget. Yang saya maksud adalah penggunaan dengan HP kita, di mana di situ terdapat begitu banyak sarana sosial media yang menawarkan kemudahan-kemudahan ya dalam berkomunikasi, dan secara atau tidak langsung ini mengakibatkan satu ketergantungan. Nah, fenomena ini sepertinya menjadi suatu hal yang kelihatannya sudah biasa ya. Tetapi kalau kita tidak mencermati ya, apalagi ini kita bicara, kalau kita persempit sedikit pembicaraan kita ini di kalangan umat Kristen ya, anak-anak Tuhan, tentunya secara umum garis besar, nanti kita bisa bicara sedikit lebih detail, bahwasannya kita harus bijak. Nah, bagaimana kita menanggapi ya bijak yang dimaksud itu, mungkin bisa istilahnya kita kembali lemparkan kepada pendengar-pendengar kita ya, siapa tahu mereka mempunyai respon dan bisa berbincang-bincang dengan kita pada saat ini. Oke, jadi dampak penggunaan sosial media saat ini sudah cukup baik menurut Pastor sendiri? Atau Tergantung ya. Kalau negatifnya? Jadi ini jelas ada positif dan negatif, meskipun mungkin dampak negatif itu mungkin secara tidak sengaja muncul dan tanpa dirasakan itu sudah mempengaruhi kita ya, sehingga kita menganggap ini sudah jadi hal yang lumrah gitu loh. Terutama saya bisa lihat beberapa teman saya juga itu ya menghabiskan waktu bersosial media itu jauh lebih banyak daripada menggunakan waktu bicara seperti kita saat ini ya. Itu yang kemarin beberapa waktu lalu di Radio RPK kita sempat membahas ya, yang jauh itu bisa jadi dekat dengan sosial media kita, tapi yang dekat itu jadi jauh ya. Nah, apa maksud daripada perkataan tersebut? Ya, tentunya orang-orang yang jauh, yang sudah mungkin lama kita tidak bertemu, atau saudara jauh yang mungkin sudah setahun, mungkin puluhan tahun, bisa menjadi dekat oleh karena sosial media ya. Karena aplikasi-aplikasi yang sungguh-sungguh sangat menjanjikan ya. Bahkan kita bisa mencari teman-teman lama kita ya. Tapi sayangnya juga ini kalau tidak istilahnya digunakan secara bijak, akibatnya yang dekat jadi jauh. Karena apa? Mungkin suami istri jadi tidak terlampau lagi berkomunikasi ya dengan sering, atau juga di keluarga juga. Dan fenomena ini terlihat juga di beberapa acara-acara ya, di mana di keluarga itu masing-masing memegang HP-nya dan memperhatikan bagaimana respon atau update daripada sosial media mereka masing-masing. Bahkan pagi-pagi hal yang paling utama begitu bangun
Nah, biasanya kita harusnya berdoa ya. Tapi justru kita lihat update kita. Kalau ada yang udah respon dengan komentar kita atau belum, atau ada yang respon dengan foto yang kita upload ya. Ya. Nah, hal seperti inilah yang tadi saya maksudkan, kita harus bijak lagi ya dalam hal ini, karena itu tanpa kita sadari ya, kita tenggelam dalam dunia maya ini ya. Ya. Bahkan kalau kita mau bicara lebih lanjut, ada itu nama istilahnya metaverse, if I'm not mistaken, itu dimana ini manusia membuat satu dunia baru ya, dunia digital, dimana di dunia digital itu semuanya seperti di dunia nyata ini akan tercipta, termasuk tempat tinggal, properti itu mulai dibangun dan mulai istilahnya diperjualbelikan. Nah, ini mungkin jadi satu tantangan ya. Kita belum tahu itu hari ini akan jadi negatif atau positif. Tentunya ini masih harus dikaji ulang lagi. Tetapi kita udah bisa mengantisipasi bahwasannya arah dari kemajuan teknologi itu memungkinkan hal-hal demikian. Ya mungkin sekarang kita belum sadar, tapi bicara nanti 10 tahun ke depan tentunya akan banyak hal yang berubah ya. Contoh, kita bicara soal 25 tahun yang lalu itu pengguna telepon genggam itu sangat-sangat terbatas ya. Bahkan orang-orang tertentu yang punya, meskipun masih bentuknya besar. Tapi sekarang bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi sudah alat informasi, semuanya sudah ada di situ ya. Termasuk email sekarang bisa lewat handphone ya, atau browsing juga lewat handphone, semuanya bergantung ya. Mencari informasi apapun sekarang sudah gampang di bawah telapak tangan kita. Nah, ini tadi saya kembalikan lagi, kalau kita tidak bijak-bijak istilahnya menanggapi hal-hal kemajuan teknologi ini, ya akhirnya bisa merusak kita atau diri kita sendiri ya, tanpa kita sadari. Mungkin itu saja ya untuk respon awal saya. Mudah-mudahan ada pemirsa kita yang menonton atau audiens kita yang menonton dan tergelitik untuk ikutan ya, nimbrung dengan perbincangan kita, atau mereka punya pengalaman pribadi, karena ada beberapa dari mereka yang mungkin sempat tenggelam begitu jauh ya, bahkan bisa dikategorikan addicted ya. Hampir waktunya itu mungkin dalam satu hari itu sudah sangat ketergantungan pada sosial media. Ya, berarti memang sangat berhati-hati ya, karena akan menimbulkan kecanduan ya. Kecanduan ya, karena pertama memang banyak konten-konten menarik ya. Kita juga tidak boleh munafik ya, kita bisa menikmati konten-konten tersebut, apalagi konten-konten yang lucu-lucu ya. Itu juga memang bisa menolong, menghibur. Tapi tanpa kita sadari juga banyak kita kelepasan gitu ya. Kelepasan dalam arti apa? Tidak memperhatikan waktu, sehingga akhirnya karena kita menikmati satu konten tertentu, kita cari konten yang lain, konten lain. Nah, ini baru konten-konten yang sifatnya informatif atau yang entertaining ya. Nah, entertaining juga dibagi lagi. Nah, di sini yang saya mau katakan ada hal-hal negatif ya, misalnya tentang pornografi. Nah, berapa ad kecil itu kadang-kadang bermunculan juga gitu ya, dan itu juga membuat mungkin kalangan anak muda kita tertarik, ada gambar sedikit seksi atau apa, ada apa di situ kan, diklik ini, dan mulai dari situ pintu gerbangnya ke segala macam kegelapan dalam dunia maya itu ya, termasuk tadi saya bilang judi online juga termasuk ya. Dan banyak orang yang terperangkap tanpa sengaja, pornografi. Mungkin game-game kecilan yang berhadiah pertama mungkin uang ya, bisa jadi gitu, demikian. Dan tanpa disadari kita tenggelam, dan akhirnya
terkunci ya dengan apa namanya game-game tersebut. Saya bukan mengatakan game itu jelek ya. Banyak orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dalam bidang gaming ya. Pertama kalau dia sebagai developer gaming tersebut ya, dan bisa dinikmati banyak orang, tetapi tetap berhati-hati ya, karena pada kenyataannya itu sangat tipis sekali kita melangkah ke hal-hal yang akhirnya merusak diri kita sendiri. Dan siapakah yang bisa melarang kita kalau bisa itu ada di HP kita gitu kan? Tentunya kontrol itu juga sebenarnya sangat-sangat ini ya, terbatas. Jadi mengedukasi kaum muda, dan yang bukan kaum muda aja, orang-orang tua juga kebanyakan juga tenggelam juga. Jadi nggak bisa kita bilang hanya kaum muda saya, tapi siapapun itu bisa menjadi target sosial media yang berdampak negatif kalau kita tidak bijak dalam hal ini meresponinya gitu. Ya, Pastor masih bicara soal konten dari sosial media sendiri nih. Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih dan begitu cepat gitu ya. Termasuk juga sosial media dengan adanya sosial media yang bisa berinteraktif gitu ya. Sejauh ini Pastor melihat bagaimana penggunaannya terbukti untuk penyebaran kabar baik ya. Ini dari sisi religi ya. Penyebaran kabar baik melalui diskusi lintas agama dan lain sebagainya. Bagaimana Pastor melihat hal ini? Kan banyak sekali sekarang diskusi-diskusi yang melibatkan apologet yang mungkin justru kadang-kadang menimbulkan konflik, bahkan pengajaran yang salah seperti itu. Itu kan juga perlu dicermati ya sebagai anak Tuhan. Saya lihat ada beberapa teman saya juga seorang hamba Tuhan yang istilahnya awalnya adalah maksudnya baik ya, istilahnya menceritakan latar belakang doktrinal daripada gereja mereka, tetapi berakhir dengan hujatan-hujatan juga ya. Bahkan ini bukan hanya sekedar orang-orang biasa, termasuk juga mungkin YouTuber ataupun pendeta-pendeta yang memang sudah istilahnya kawakan ya dalam bersosial media, akhirnya jatuh juga dalam hal-hal demikian ya. Tanpa disadari akhirnya citra daripada agama itu sendiri bisa drop ya, dan orang-orang juga akan menilai, wah ini kenapa ya kok hamba Tuhan bicaranya sedikit demikian gitu ya, apalagi dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain. Nah itu baru bicara tentang yang sesama agama. Nah, lintas agama ini lebih ramai lagi ya. Makanya saya tidak mengatakan satu hal yang semuanya jelek ya. Banyak hal-hal yang positif bisa ditampilkan, seperti kayak kita perbincangan saat ini. Kita tidak akan berbincang suatu spesifik atau mewakili denominasi tertentu meskipun kita dalam payung gereja Lutheran, tapi hal-hal yang kami bahas itu adalah hal-hal yang sifatnya netral ya, umum, dimana siapa saja bisa aja ikutan dalam bicaraan kita, saling membahas, saling mengisi, selama itu tidak istilahnya mempunyai konten hujatan atau penghinaan atau bully atau apapun yang istilah sifatnya negatif, ya silakan aja kita bersama-sama istilahnya berkomunikasi ya untuk satu hal yang membuahkan satu hal positif, sehingga pendengar yang lain juga bisa mempunyai dampak satu yang positif juga ya. Kita mempromosikan satu hal-hal yang sifatnya positif sebenarnya, dan ini sangat efektif kalau kita menggunakan sosial media dengan bijak ya, mengumumkan sesuatu, memberikan satu informasi tertentu ya, tapi jangan sampai jatuh dalam kesombongan rohani juga. Nah ini banyak ini, entah itu dia mewakili gerejanya atau denominasinya. Kadang-kadang juga kita bisa melihat ya, mewakili dirinya sendiri pun
mungkin awal mulanya nggak bermaksud demikian, tapi bisa tercemplung juga akhirnya dengan apa? Menjadi sombong rohani ya. Dari hal-hal seperti itu, eh, memamerkan mungkin gerejanya atau program gerejanya ya. Terlepas dari itu juga ada juga yang mungkin ya iri atau sekedar sirik juga melihat satu kemajuan daripada orang lain ya. Terlepas itu juga untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, ada juga banyak orang yang istilahnya senang dengan menampilkan hal pribadi tentang dia jalan-jalan ya, tentang kegiatan-kegiatan dia, yang mana boleh-boleh saja ya, asal istilahnya kembali lagi ya, kita bijak ya. Baik, itu sekedar nasihat nih sahabat PK bagi Anda yang aktif dalam bersosial media dan mungkin seringkali ingin membuat konten atau juga konten Anda sendiri memang bertema seputar religi. Jadi apologet Kristen ataupun apologet yang dari agama lain juga mesti hati-hati ya dalam menyampaikan doktrin atau juga pengajaran ya, Pastor. Iya, betul. Karena kita bisa melihat ya, ini benar-benar sarana yang sangat-sangat sensitif ya, bicara tentang apologet, terutama ya, nanti ini kalau memang tidak hati-hati bisa bersinggungan kemana-mana ya, yang akhirnya tadinya bermaksud untuk satu hal yang baik, orang bisa berkontribusi memberikan itu yang baik, akhirnya malah jadi ini ya, apalagi ini mau musim-musim pemilu nih. Nah, ini juga ya ada beberapa hal yang patut kita singkapi ya. Maksud saya hati-hati ya dalam hal ini, karena apa? Banyak sekali konten-konten yang mengandung unsur-unsur mendiskreditkan satu misalnya salah satu calon ya. Dan tidak maksud saya juga banyak juga itu mengkritisi latar belakang agama si calon tersebut ya. Jadi ini akhirnya jadi pro dan kontra, dan itu bukan hanya terjadi di antara masyarakat, bahkan di keluarga pun juga bisa terpecah belah ya, karena ini agamanya ini ya, saya mensupport ini ya. Jadi kita tidak lagi melihat keberadaan seorang itu dari kapasitas memang dia memang sebagai calon yang baik apa tidak, tapi malah melihat dari hal buruk yang mana yang sehingga akhirnya kita kebingungan ya, semuanya mencoba untuk menampilkan buruk daripada seseorang, yang akhirnya kita berakhir dengan apa? Mencari yang sedikit lebih buruk gitu. Karena semuanya buruk, akhirnya sedikit lebih buruk. Jadi karena semuanya akan berusaha untuk menjatuhkan yang lain. Nah, itulah, belum lagi kita bicara hoax ya. Kita istilahnya menjadi sarana mengirim lagi konten yang mungkin kita tidak periksa ya. Berita-berita bohong ya. Berita bohong akhirnya udah kita jadi alat yang disebarkan lagi sebar. Dan ini dasar loh, penyebaran itu secepat sekali, dan bagaimana itu tiba-tiba akhirnya bisa menyakiti ya, bisa istilah menghina, dan ya inilah yang patut kita waspadai ya. Dan kalau kita nggak bijak lagi, kembali lagi kita harus bijak ya, apalagi orang-orang Kristen, bukan orang Kristen semuanya ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar berhati-hati ya. Dan kita memang mungkin juga perlu kita berdoa ya, dalam kita istilahnya orang lain mungkin mengatakan, masa mengisi konten aja harus berdoa. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya ini ya nggak ada jeleknya juga ya kalau kita istilah doakan ya. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan atau kita sampaikan itu bisa berguna bagi orang lain. Memang penting sekali juga untuk meminta hikmat dari Tuhan ya untuk apapun yang dilakukan, termasuk membuat konten. Ada satu acara yang sangat menarik ya. Ada satu keluarga, seorang hamba Tuhan, bukan dia seorang pendeta juga,
dan dia merekod kegiatan dia dan anak-anaknya. Anaknya ini agak banyak nih, kalau nggak salah 8 apa 9. Jadi hampir-hampir kegiatan-kegiatan mereka dalam rumah ya, melakukan kegiatan di luar rumah, termasuk juga beribadah segala macam itu dimasukkan. Dan ini kelihatannya perfect family ya kan. Tapi sebenarnya apakah seperfect itu, sesempurna itu, kita nggak pernah tahu ya. Karena namanya kita mengisi konten, pasti nggak mungkin hal-hal yang jelek yang kita mau tampilkan, pasti apa yang terbaik. Mungkin ada tanggapan dari pemirsa kita? Ya, sahabat YJK, silakan saja kalau Anda punya pengalaman atau juga mau kasih komentar. Kita masih bicara soal anak Tuhan bijak dalam bersosial media, ya. Anda seorang penikmat sosial media atau seorang kreator, ya. Sekarang sudah banyak kreator-kreator muda yang memiliki beragam ide-ide cemerlang. Mungkin karya-karya mereka juga dalam bentuk religi agamanya sendiri, ya. Itu banyak ya Pastor ya. Dan itu seringkali tadi sudah diingatkan oleh Pastor bahwa kita harus bijak dan juga berhati-hati dalam menampilkan konten-konten tersebut ya. Dan sahabat YJK, Anda bisa berkomentar, silakan saja di kolom komentar ya. Kita tunggu, atau juga bisa melalui WA kami ya. WA kami di 0853 1056 8008 ya. WA kami di 0853 1056 8008. Oke, kita masih bicara soal bagaimana kita menjadi bijak dalam bersosial media bagi anak Tuhan. Nah, Pastor tadi kalau bicara masih seputar konten juga nih. Lalu bagaimana dengan anak Tuhan yang hanya bisa menikmati atau penikmat dari sosial media ini harus mencermati konten-konten itu? Maksudnya gimana Pak? Ya bagi masyarakat awam sendiri yang hanya melihat dari sosial media, punya tips nggak? Apa yang tadi kan banyak sekali yang perlu dicermati, ada hoax, ada berita bohong. Lalu anak Tuhan itu harus bagaimana? Ya kalau dia yang cuman sekedar istilahnya menikmati ya tadi istilahnya ya, dia nggak bukan yang membuat konten atau apa ya. Pertama bijak yang dalam kategori yang saya maksud adalah melihat hal-hal yang sifatnya membangun, yang positif ya. Karena begitu kita melihat konten itu kita bisa melihat dari bahasa yang digunakan orang tersebut ya. Ada juga hal-hal yang istilahnya kelihatan seperti kayak cool ya. Kalau dalam beberapa bahasa Inggris itu ada banyak anak-anak muda menggunakan kata F word atau B word gitu ya. Seolah-olah itu satu pembicaraan yang biasa di kalangan anak muda, cool gitu ya dalam menggunakan bahasa Inggris. Tapi ini saya suka ingatkan juga ya pada kaum muda, termasuk anak-anak saya juga ya. Kadang-kadang kata-kata tersebut jadi satu hal yang dibiasakan, dan kita sebagai yang menikmati konten tersebut akhirnya anggap itu ada hal yang lucu ya. Dan banyak hal-hal yang sifatnya Islam menyinggung hal-hal yang sifatnya religi, tapi penggunaan kata-kata yang tidak pantas gitu. Nah ini baru dari yang punya konten. Tapi ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, lihat ada satu konten bagus, diambil, akhirnya plagiarism ya, atau istilahnya mengambil konten orang lain dan memposting ulang, dan seolah-olah memperlihatkan bahwasannya itu adalah postingan dia gitu ya. Oh ini banyak sekali nih di sosial media, kita melihat wah hebat juga nih kata-kata mutiaranya atau pesan ininya, padahal itu juga punya orang lain. Nah kita harus bisa menghargai apa yang sudah orang lain bikin ya. Kalau emang itu bukan dari kita dan kita tidak tahu siapa yang mengutarakan itu terlebih dahulu, ya sebetulnya anonimus ya, tapi bukan saya yang membuat gitu ya. Jadi harus bisa menjadi orang yang bijak dan kreatif mungkin ya Pastor ya. Iya.
kreatif. Meskipun kita yang tidak kreatif dalam arti aktif atau membuat konten atau apa, sebagai yang baca juga kita ini ya. Karena membaca juga kita punya ini juga kan, ada opsi untuk forward ya ke teman-teman kita yang lain. Karena kita merasa oh kita diberkati dengan konten tersebut, kita mau orang teman-teman kita yang di grup kita untuk melihat ya pada waktu mereka mencek kita punya halaman pribadi, wah dia memposting konten, wah apa yang menarik ini, konten ini yang kita nikmatin juga gitu. Berarti kalau bicara soal ini sosial media juga, apakah juga kita perlu membatasi nggak sih Pastor? Membatasi penggunaan sosial media dalam kehidupan kita, termasuk anak-anak juga, dewasa juga, supaya tidak tadi ya kecanduan seperti adiktif. Ya ini memang kalau kita membuat suatu standar tertentu ini akan agak sulit ya, karena tiap orang punya waktu luangnya berbeda-beda ya. Tetapi kita bisa mungkin mengambil suatu standar secara umum ya. Berapa persen yang kita mau gunakan di waktu luang kita, karena kadang-kadang kita kalau sudah sibuk kerja, kita akhirnya mengambil jam kerja juga untuk menikmati konten-konten ya, dan itu akhirnya mengambil waktu jam kerja kantor, dan pulang kerja juga yang harus kita istirahat, kita masih spend 1 jam 2 jam lagi sehingga kita tidur larut malam menikmati konten-konten ini ya. Memang tidak ada satu standar tertentu ya, kita kembalikan pada diri kita lagi ya, personal kita sendiri. Nah makanya saya perlu, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kita juga memang mau menyempatkan diri waktu kita dengan Tuhan, komunikasikan Tuhan juga lebih banyak ya. Oh nanti ada orang-orang bilang, oh kita berkomunikasi Tuhan lewat HP juga ya, ada renungan ini ya, renungan harian yang ditampilkan yang bisa membimbing, itu bagus, positif juga ya. Cuman jangan sampai hal-hal lainnya itu akhirnya mengunci kita untuk tidak bisa lagi berkomunikasi secara internal di keluarga, terutama horizontalnya tadi ya, itu integralnya itu yang vertikalnya kepada Tuhan ya. Ini juga harus ini juga berimbang gitu. Jadi Sobat YJK, kita punya waktu hanya 24 jam ya. Jadi kadang-kadang 24 jam itu harus dipergunakan seefektif mungkin. Bagaimana kita juga bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang dikasih Anda, juga tadi secara vertikal ya. Itu juga penting, membangun keintiman dengan Tuhan ya, Pastor ya. Betul. Oke. Dan terutama juga untuk keluarga Anda nih, anak-anak juga memang perlu juga diberitahu tentang bagaimana menggunakan secara bijak ya, Pastor. Betul ya, berarti ya orang tua harus berikan contoh dulu ya. Ya mungkin generasi saya, di atas generasi saya nih, kayak orang tua saya, mereka sangat-sangat terbatas dalam penggunaan sosial media karena pertama ada gaptek juga ya, nggak secepat ini, dan kadang-kadang mau download. Pada rata-rata mereka sebagai yang menikmati aja. Kalau konten itu di seumuran kita ini juga beberapa dari kita masih ya, tapi kayak anak-anak saya itu sangat-sangat mudah sekali, mereka ada hal yang menarik dia langsung masuk di konten gitu ya. Dan beberapa yang konten menarik itu bisa memang betul-betul malah menghasilkan. Padahal cuman konten gak durasi yang cuman lebih kurang 1 menitan, karena itu lucu atau karena itu satu yang sifatnya sangat menarik atau membuat shock ya. Atau orang tiba-tiba bisa aja ikut menimbrung di situ dan penuh langsung followernya. Bahkan sebagian juga bisa mengambil keuntungan dari monetize gitu ya, dari menghasilkan bersosial media bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi jangan sampai juga karena tuntutan tersebut makanya menampilkan karya-karya yang tidak bermutu gitu atau harus bijak, karena orang selalu curiosity-nya tuh tinggi ya. Ada misalnya contoh, dia lagi jalan tiba-tiba dia lihat kecelakaan yang baru aja di situ. Wah, grafiknya misalnya dilihat ini kecelakaan di tol sekian, ini langsung itu cepat sekali, orang mau tahu sebelum itu ini ya sama administratornya untuk
ditarik ya dari itu. Tapi kebanyakan itu menyebarnya itu hitungannya second, Iya. zrek langsung ya. Nah makanya menyebarkan hal-hal itu juga kita menguntungkan buat diri kita, tapi tidak menghargai privasi orang gitu ya, atau hal-hal dampak yang mungkin bisa negatif buat orang lain ya. Ya. Ya, sahabat YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan sendiri mendorong orang-orang yang dijangkau untuk membantu menumbuhkan kerajaan Allah. Dan ya, pesannya sederhana, yaitu penyelamatan, pemulihan, dan pembaruan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bergerak di bidang pelayanan anak, pelayanan pemuda, pelayanan holistik, dan juga menghadirkan kursus korespondensi Alkitab atau Bible Course, dan penginjilan personal, serta pelayanan penjara, pelayanan wanita dan lansia, dan juga pelayanan radio yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, buat Anda yang terbeban untuk berdonasi untuk mendukung pelayanan kami, Anda bisa sampaikan melalui donasi BNI di nomor rekening 026 22 31 610 ya, atau tertulis di layar kami ya. Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor rekening di Bank BNI kami di 026 22 316 10, dan kami juga memiliki toko buku yaitu YJK Bookstore, dan alamat kami berada di Jalan RS Fatmawati, Komplek Ruko Duta Mas, Blok B1 nomor 34, Jakarta Selatan. Ya Pastor, terakhir mungkin ada tips dari Pastor sendiri atau pesan-pesan dari Pastor untuk anak-anak Tuhan bagaimana mencermati sosial media. Saya akan mengutip firman Tuhan tadi dari Amsal 1 ayat 7. Bisa dibacakan Pak Chris? Ya, Pastor. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, Karena firman Tuhan. ini merupakan akar daripada segala sesuatu yang kita nikmati ya sekarang ini ya. Sosial media itu merupakan dampak daripada teknologi yang sudah semakin maju ya, teknologi informasi yang semakin maju, yang ini tidak terelakkan ya. Kita sudah hidup di zaman era yang digital informasi. Jadi bagaimana kita bijak istilahnya tetap mengambil bagian di situ, tidak ketinggalan zaman, tetapi menggunakan secara bijak teknologi informasi ini untuk hal-hal yang sifatnya positif. Karena antara positif dan negatif itu sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Dan kalau kita tidak bijak-bijak dalam merespon ini, mungkin kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain ya, tanpa sengaja mungkin kita menyakiti hati orang lain, dan ya itulah ya. Dan makanya pada saat ini kita berbincang-bincang ya, YJK Talk ini kita membuka istilahnya partner ya, kita menempatkan diri kita sebagai partner pada banyak institusi ya, maupun perorangan juga, gereja ya, untuk bersama-sama kita bergandengan tangan ya untuk mengisi ya pelayanan kita dalam setiap potensi ataupun talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita, sehingga kerajaan Tuhan ini semakin dimuliakan. Baik, Pastor, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Dan- Pak Chris. Dan sahabat YJK, dengan menggunakan media sosial dengan bijaksana dan bertanggung jawab, kita dapat menggunakan sarana ini untuk memuliakan Tuhan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.